Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji serta rasa syukur kita selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda siswa SMP dimanapun berada, pada kesempatan ini berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah, terutama masa Bani Umayyah di Spanyol, Andalusia. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang menyebabkan sukses dan berhasilnya berkembangnya ilmu pengetahuan di Andalusia di Spanyol. Di antaranya faktor pendukungnya adalah pertama, perhatian khalifah. Perhatian khalifah yang cukup tinggi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah, para amir yang memerintah Andalusia sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, banyaknya penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Ada upaya untuk menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Kemudian berikutnya, berkembangnya lembaga pendidikan serta kurikulum dan metodenya. Jadi ada berkembang lembaga pendidikan, sekolah didirikan, kemudian materi yang diajarkan juga berkembang dan cara mengajarkannya pun juga mengalami kemajuan. Kemudian berkembangnya gerakan ilmiah untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Jadi semangat untuk menuntut ilmu sangat tinggi. Jadi inilah diantaranya yang mendukung terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi di Andalusia, atau kalau sekarang kita sebut dengan Spanyol. Ananda yang dirahmati oleh Allah, bukti perkembangan ilmu pengetahuan ya diantara ini dalam bidang hadis ya, yang diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz, diprakarsai oleh Khalifah Bani Umayyah yang paling fenomenal dan terkenal itu, yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan untuk melakukan pembukuan tentang hadis. Di antara para ulama yang memang diperintahkan langsung oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Ini ilustrasi di antara kitab yang memang berbicara tentang hadis. Ini Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, setelah diletakkan dasar oleh Umar bin Abdul Aziz melalui ulama besar Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, kemudian diikuti oleh imam-imam yang selanjutnya seperti yang kita ketahui hari ini, Imam Syafi'i dengan karyanya Al-Musnad, kemudian ada Imam Bukhari karyanya Sahih Bukhari, ada Imam Muslim karyanya Sahih Muslim, Abu Daud karyanya Sunan Abu Daud, An-Nasai karyanya Sunan An-Nasai, At-Tirmizi karyanya Sunan Tirmizi, kemudian Ibnu Majah karyanya Sunan Ibnu Majah. Ini sering juga disebut dengan sering juga disebut dengan Kitabus Sittah. 2, 3, 4, 5, 6 sampai di sini ya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ini perkembangan ya, ilmu hadis terus berkembang dari masa ke masa. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya di pertama tadi bidang hadis, yang kedua bidang ilmu tafsir. Dalam memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru yang disebut ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Di antara ulama besar di bidang ini adalah Muqatil bin Sulaiman. Ini di antara kitab yang ditulisnya, Muqatil bin Sulaiman, kemudian Muhammad bin Ishaq,
kemudian Muhammad bin Jarir At-Tabari. Inilah tafsir At-Tabari. Ya, tafsir At-Tabari. Ini dalam bidang tafsir. Kemudian berikutnya dalam bidang ilmu fikih. Ilmu fikih berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan atau memilih perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan. Di antara tokohnya adalah Said bin Al-Musayyib, berasal dari Madinah. Salim bin Abdullah bin Umar, juga berasal dari Madinah. Rabi'ah bin Abdurrahman, juga berasal dari Madinah. Kemudian Az-Zuhri dari Madinah. Kemudian Ibrahim bin Nakha'i, berasal dari Kufah. Kemudian Hasan Al-Basri dari Basrah. Tawus bin Khaisan dari Yaman. Atha bin Rabah dari Mekah. Kemudian As-Su'aibi dari Kufah. Makhul dari Sam. Ini diantara ilmuwan dalam bidang fikih. Kemudian berikutnya dalam bidang tasawuf. Ya, tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Di antara tokohnya adalah ini yang sangat terkenal, Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah, kemudian Ibrahim bin Adham. Inilah tokoh-tokoh tasawuf. Di antara kitabnya, ya, di antara ajarannya, di antara pesan-pesan utama yang disampaikan sangat berkesan sampai hari ini. Ya, ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya bidang filsafat. Bidang filsafat tokohnya di antara adalah Abu Ubaidah Muslim ibnu Ubaidah Al-Balansi, kemudian Abul Qasim Abbas ibnu Farnas, kemudian Ahmad ibnu Iyas Al-Qurtubi, kemudian Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, kemudian Marwan Abdul Malik bin Habib, Muhammad bin Mus'ab Al-Razi, Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, Uraib ibnu Sa'ad, Hayyan ibnu Khalaf ibnu Hayyan, Abdul Walid Abdullah ibnu Muhammad. Ini ya di antara tokoh dalam bidang filsafat. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya bidang ilmu sejarah, geografi atau disebut dengan geografia. Ubaid ibnu Syarifah Al-Jurhumi, yang beliau ini berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Kemudian dalam bahasa Arab, ilmu pengetahuan bidang bahasa Arab itu segala ilmu yang pelajari bahasa, nahu, saraf, dan lain-lain. Ini merupakan kitab-kitab dasar untuk memberikan bekal pertama untuk mempelajari bahasa Arab. Anda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya tokoh ilmuwan, ya, ilmuwan muslim, di antaranya Abu Ubaidah Muslim bin Ubaidah Al-Balansi, seperti sudah disebut tadi. Keahlian beliau ini adalah dalam bidang astrolog, ahli hitung, ahli gerakan dan bintang-bintang. Kemudian Abul Qasim Abbas ibnu Farnas, ini astronomi, kimia. Kemudian Ahmad ibnu Iyas Al-Qurtubi, kedokteran. Kemudian Abul Qasim Al-Zahrawi, dokter bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Kemudian Marwan Abdul Malik ibnu Habib, ahli sejarah, penyair dan ahli nahwu saraf. Kemudian Muhammad ibnu Musa Al-Razi, ahli sejarah. Nah, inilah di antara ilmuwan muslim yang kemampuan dan kompetensinya luar biasa. Kemudian berikutnya ilmuwan muslim selanjutnya Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, ahli sejarah. Kemudian Uraib ibnu Sa'ad, ahli sejarah. Kemudian Hayyan ibnu Khalaf ibnu Hayyan, sejarah dan sastra. Kemudian Abdul Walid Abdullah ibnu Muhammad ibnu Faradil, sejarah dan juga penulis biografi. Nah, inilah di antara tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang memang berkembang, ya, serius, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian ilmunya sangat luas pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini adalah beberapa keberhasilan di masa pemerintahan Bani Umayyah. Pertama, pembuatan panti asuhan, angkatan laut, melakukan pembenahan dalam bidang administrasi, serta merubah mata uang yang dipakai dengan memakai tulisan Arab. Kemudian perluasan wilayah, pembangunan masjid-masjid di istana. Pada masa itu juga bermunculan para ahli atau ilmuwan muslim yang sangat terkenal. Kemudian adanya gerakan penerjemahan atau Arabisasi. Gerakan ini terjadi pada masa pimpinan Khalifah Marwan. Kemudian Muawiyah mampu mendirikan dinas pos. Muawiyah adalah pemimpin pertama kali membuat anjung dalam masjid untuk tempat sholat. Pembuatan lambang kerajaan.
Muawiyah merancang pola pengiriman surat melalui pos. Abdul Malik membangun sebuah kubah megah yang terkenal dengan nama The Dome of the Rock. Kemudian pembuatan mata uang masa kepemimpinan Al-Walid. Inilah di antara keberhasilan-keberhasilan ya di masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan penjelasan ini makin menambah semangat kita untuk mengkaji sejarah-sejarah Islam, mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Kemudian kita sendiri pun bercita-cita, bertekad untuk mencetak sejarah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu saja yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.